Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengantar Enterprise Architecture. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu konsep arsitektur enterprise, proses arsitektur, faktor pendorong arsitektur enterprise, metode dan framework arsitektur enterprise, serta arsitektur berorientasi layanan. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder. Seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, ketertarikan dalam, atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Arsitektur enterprise. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. The Open Group 2011. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Berikut gambaran antara arsitek dan stakeholder. Proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membentuk produk arsitektur, kesadaran kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis yang akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam sebuah tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Berikut adalah gambaran proses arsitektur. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Van Kantraman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi,
dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Berikut gambaran dari functional integration. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikut adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai visi dan misinya. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Berikut gambaran pengelolaan enterprise. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan, translasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan inti menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Clinger-Cohen Act 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, arsitektur development method dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai dengan 2000. IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur.
Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Shahman Framework. Tahun 1987, John Shahman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan owner, designer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Berikut gambaran The Open Group Architecture. TOGAF memiliki komponen utama sebagai berikut. Arsitektur Compatibility Framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Arsitektur Development Method yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur Content Framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan: Business Arsitektur, Data Arsitektur, Application Arsitektur, dan Teknologi IT Arsitektur. Enterprise Continuum yang berisi sebagai model referensi seperti Technical Reference Model, The Open Group Standard Information Bus, dan The Building Block Information Bus. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented (SOC) dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. Service oriented arsitektur adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. Service oriented arsitektur menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literatur arsitektur Service oriented arsitektur merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus BPMS, bahasa deskripsi BPMN, atau supervisi BAM. Function komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen, proses, dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk menunjukkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity. Ini biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read-write dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Public komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi. B2B partner. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.